Pada kajian tafsir sekarang ini judulnya harta kita sebenarnya yang mana? Harta kita apakah mobil atau rumah atau sawah? Bukan. Atau uang yang ada di bank yang banyak? Itu bukan. Kenapa bukan? Masa mobil, rumah, sawah, uang dibawa ketika kiamat? Kan tidak. Harta kita yang sebenarnya itu yaitu sedekah dan zakat. Sedekah dan zakat adalah harta kita nantinya. Di dalam surah At-Taubah ayat 60, zakat itu harus dikeluarkan kepada mustahik. Mustahik zakat itu ada 8. Lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimina wa fir riqab fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang harus diberi zakat oleh kita kalau kita itu ketepatan hartawan dan dermawan. Pertama, al-fuqara, para orang miskin, wal masakin, fuqara wal masakin, orang miskin, amil zakat, orang yang masuk Islam, budak, wal gharimina, orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, pejuang Islam, ibnis sabil, anak jalanan. Itu yang harus diberi zakat oleh kita ketika kita mempunyai harta yang wajib dizakati. Biasanya sebentar lagi bulan Ramadan, orang berlomba-lomba mengeluarkan zakat mal. Mengeluarkan zakat mal karena haul 1 tahun perhitungan perniagaan perdagangan dipaskan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan semua amal dilipat gandakan kebaikan. Jadi biasanya bulan Ramadan ini ada zakat fitrih dan juga dikeluarkan zakat malnya pada bulan Ramadan. Maka ketika ditakdir menjadi orang yang kaya, yang dermawan, harus dikeluarkan zakatnya. Terus lantas bagaimana kalau orang pas-pasan? Pas-pasan itu harus mengeluarkan zakat juga, zakat fitri. Harus bersedekah juga. Sedekah yang namanya sedekah pas ada. Kalau lagi pas ada harus sedekah. Seperti itu. Jangan sampai seperti orang kafir yang disebutkan di dalam ayat tadi. Karena gimana orang kafir itu? Orang yang kafir berdagang tapi tidak bersedekah atau tidak berinfak atau tidak berzakat. Orang kafir itu dolim. Tinjauannya, kedolimannya orang kafir ditinjau dari pertama yang membuat syariat. Syariat itu Allah dan syari, yang dinamakan syari itu pembuat syariat Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mewajibkan zakat kepada orang yang Islam, zakat fitri, dan juga zakat mal bagi orang yang berharta dan dermawan. Maka orang kafir sebenarnya juga kena taklif kalau lihat apa yang dinamakan taklif dalam usul fikih. Taklif itu dalam usul fikih dijelaskan
hitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafina iktidaan au tahyiron au bi'ammi wad'an. Artinya tuntutan Allah kepada orang yang sudah mukallaf, yang sudah baligh, iktidaan wajib seperti zakat, au tahyiron atau sedekah sunat boleh milih, atau mubah hukum-hukum yang mubah, au bi'ammi wad'an atau hukum-hukum yang lain. Jadi orang Islam dan orang non Islam sebenarnya kena taklif kalau sudah baligh. Kenapa orang Islam saja yang mengeluarkan sedekah dan zakat? Karena orang Islam tidak zalim kepada Allah. Maka munasabah di dalam ayat ini dijelaskan, pertama, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Yang kedua, ayat kursi. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah wajib ada. Allah itu wajib ada, mempunyai sifat kesempurnaan, jauh dari sifat kekurangan. Tidak ada yang disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang hayyun, hidup, qayyum, kekal selama-lamanya, mengetahui, maha teliti, ya'lamu ma fis samawati wal ardh, mengetahui segala yang ada di bumi dan yang ada di langit. Allah pemberi syafaat. Nanti ketika Nabi Muhammad bisa mensyafaati umatnya dan nabi-nabi yang lain bisa mensyafaati umatnya, itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmunya Allah meliputi segala 7 langit 7 bumi. Kalau di sini disebut kursi. Yang dinamakan kursi itu ilmu Allah sangat luas. Bukan kursi yang cuman satu tempat duduk, bukan seperti itu. Kursi di sini yaitu kursi dengan artian ilmu Allah sangat luas. Sampai musannif menyebutkan kursi itu sangat luas. 7 langit ini seperti 7 dinar yang dilempar ke taman. Betapa luasnya kursi itu. Kursinya Allah, ilmunya Allah maha luas. Artinya kalau ada orang dermawan, hartawan, atau pas-pasan tidak mengeluarkan zakat, Allah maha mengetahui. Saya dulu waktu mondok di satu daerah, biasanya di situ panen, terus tetangganya cuman dikasih bagian panen raya, zakatnya nggak dikeluarkan. Nanti itu ancamannya di neraka akan dililit oleh ular yang besar, terus bilang begini, ana maluka, ana kanzuka, aku adalah zakatmu yang tidak diberikan kepada mustahik. Berat. Atau yang orang pas-pasan tidak bayar zakat fitrah, tidak boleh. Kalau sedekah orang yang pas-pasan, pas lagi ada. Allah itu di samping seperti itu, seperti yang saya sebutkan tadi, juga tidak kerepotan menjaga aktivitas di langit dan di bumi, tidak kerepotan. Kalau ayatnya di sini wala yauduhu hifduhuma, tidak kerepotan, artinya
kelihatan siapa yang bayar zakat, yang tidak bayar zakat kelihatan. Karena Allah itu ditutup di ayat sini, Al-Aliyu Maha Luhur, Al-Adim Maha Agung. Hikmah dari sedekah. Hikmah dari sedekah di dalam satu hadis dijelaskan, orang yang bersedekah maka sedekahnya akan menjadi benteng dari api neraka. Ketika kita sudah mengerti bahwasanya Allah mengetahui segala aktivitas kita dan kita disuruh sedekah dan zakat, yang sebenarnya itu merupakan benteng harta kita yang bisa membentengi kita dari siksa api neraka, dan juga merupakan amal pahala yang pahala itu hak paten dari Allah. Tidak tahu seseorang itu pahalanya berapa. Jadi pahalanya hak paten dari Allah. Ketika kita sudah tahu munasabah dari ayat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu ila akhirih dan ayat kursi, maka kita dituntut untuk ikhlas bersedekah, karena di dalam ayat kursi banyak menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang paling harus diingat oleh kita, Allah itu ialah wajib ada, mempunyai sifat kesempurnaan, jauh dari sifat kekurangan. Itu harus diingat. Terus setelah tahu sedekah dan zakat kita dikeluarkan dari hati yang paling dalam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Al-Wailani menerangkan, ikhlas itu ialah kal amal, al-ikhlas karruh wal amal kal jasad. Artinya ketika orang bersedekah itu seperti jasadnya sudah ada. Terus ikhlas dalam memberikan berarti orang itu berruh, ada ruhnya, berarti orang hidup. Sayang sekali kalau memberikan sedekah, memberikan zakat tapi tidak ikhlas, maka bukan seperti orang hidup, melainkan seperti hantu memberikan zakat karena gak ikhlas. Soal pahala tetap hak paten Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari kajian tafsir pada malam hari ini, ya pertama, hartamu sebenarnya yang mana? Jawabannya, harta kita sebenarnya apa yang kita sedekahkan dan apa yang kita zakatkan menurut kitab tafsir Jalalain dan menurut keterangan musannif tafsir Jalalain. Kalau diperluas menurut kitab fikih, banyak yang membuat pahala itu sedekah, wakaf, hibah, hadiah dan semacamnya. Itu juga menjadi pahala. Harta kita sebenarnya bukan mobil yang ada di dunia, bukan rumah yang ada di dunia, bukan sawah yang ada di dunia, bukan uang yang ada di bank. Harta kita semuanya harta yang dapat dari perkara halal, dibuat menuju akhirat, dibuat sedekah, dibuat infak, dibuat wakaf, dibuat hadiah, dibuat hibah dan sebagainya. Itu adalah harta kita yang sebenarnya. Marilah kita rajinlah bersedekah karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari siksa neraka dengan barokah sedekah kita, dengan barokah zakat kita,
karena kita taat kepada syariat Allah